warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dumas Susilimawan, NIM 6211419099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pemberian umpan balik. Selanjutnya, pengertian. Umpan balik peserta didik adalah tanggapan peserta didik mengenai pengalaman belajar mereka, komunikasi dengan instruktur dan kelompok, serta kompleksitas dan kegunaan materi pembelajaran. Nah, begitu siswa merasakan dorongan untuk menceritakan atau menanyakan sesuatu, mereka harus dapat melakukannya tanpa rasa takut, dihakimi, atau disalahpahami. Nah, oleh karena itu, sistem umpan balik harus seimpersonal mungkin. Misalnya, selalu lebih mudah untuk mengutarakan pendapat dalam formulir survei daripada melalui email. Selanjutnya, next. Fungsi umpan balik. Ada beberapa fungsi umpan balik. Untuk yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif ini untuk memberitahu kepada guru mengenai situasi dan kondisi dari berbagai aspek pembelajaran sesuai dengan pandangan siswa sebagai partisipan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi komunikasional. Fungsi komunikasional ini berfungsi sebagai informasi untuk pengajar agar bekerja lebih baik dan lebih semangat lagi. Dan yang terakhir ada fungsi motivasional. Fungsi motivasional ini berfungsi untuk menjalin komunikasi antara pengajar dan yang diajar, atau antara peserta didik dan bapak atau ibu guru. Next. Jenis-jenis umpan balik. Yang pertama, umpan balik positif negatif. Umpan balik positif negatif menandakan bahwa penerima pesan benar-benar memahami dan mau bekerja sama dengan pemberi pesan untuk mencapai sasaran komunikasi. Yang kedua, ada umpan balik netral. Nah, umpan balik netral ini cukup unik karena tidak bisa dipastikan apakah penerima pesan paham dan sepakat dengan pesan yang disampaikan komunikator atau tidak. Yang ketiga, ada feedback atau umpan balik internal eksternal. Umpan balik jenis ini dibagi dari pihak yang memberi respon. Bila pemberi pesan respon ucapannya sendiri, maka feedback yang ada berasal dari internal atau diri sendiri. Jika sedangkan bila respon atas pesan yang disampaikan berasal dari lawan bicara, maka disebut dengan umpan balik eksternal. Selanjutnya, umpan balik verbal dan non-verbal. Sesuai namanya nih, jenis umpan balik ini dibedakan dari bentuk respon yang diberikan. Apakah verbal atau non-verbal. Maksudnya, umpan balik atau respon yang diberikan dengan lisan atau tulisan. Untuk yang terakhir ada feedback atau umpan balik langsung dan tidak langsung. Feedback ini dibedakan dari periode respon yang diberi oleh komunikasi kepada komunikator. Bila bentuk komunikasi yang terjalin saling membalas dan tempo cepat, bisa disebut sebagai feedback langsung. Dan jika komunikasi yang terjalin saling membalas dalam tempo lambat, bisa disebut sebagai feedback tidak langsung. Selanjutnya, lanjut. Metode umpan balik. Ada 3 jenis. Yang pertama, sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran ini, mereka melihat informasi umum tentang kursus, jadwal pembelajaran, profil sosial kita, dan membuat gambaran awal di kepala mereka untuk memengaruhi seluruh pengalaman mereka. Selanjutnya ada metode selama pembelajaran. Tujuan ini untuk memberikan siswa mengutarakan pendapat mereka saat dalam belajar. Misalnya setelah
kita selesai menjalankan kegiatan belajar mengajar, tanyakan kepada siswa kita, misal apakah semuanya jelas di sini. Nah, siswa harus merasa bahwa pendapat mereka ini diterima kapan aja. Kemudian ada metode setelah pembelajaran. Metode ini ditujukan untuk mendengarkan pemikiran peserta didik setelah mereka memiliki waktu untuk memproses perasaan mereka tentang pembelajaran yang kita ajarkan kepada mereka. Ini lebih tentang tujuan pembelajaran jangka panjang. Misalnya, apakah pelajar senang dengan kursus kita? Apakah materi pembelajarannya bermanfaat? Apakah para siswa benar-benar mempelajari sesuatu tentang pelajaran yang kita sampaikan? Apakah mereka siap merekomendasikan kursus kita kepada teman-teman mereka? Nah, misalnya jika siswa mereka terlalu banyak teori dan terlalu sedikit tugas praktis, mereka dapat memberitahu kita hanya setelah pelajaran, dan penting bagi kita untuk memperhitungkannya untuk pengalaman belajar yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.